Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Bab 3. Tak dianggap. Reiga menenteng 2 kotak berisi pizza dan berjalan memasuki butik. Ketiga karyawati itu selalu saja terpana setiap kali melihat sosok laki-laki yang mereka tahu tengah dekat dengan atasannya, melangkah dengan penuh percaya diri. Ya, laki-laki itu memang selalu percaya diri. Postur tubuh yang ideal didukung wajah tampan dengan level kegantengan mendekati paripurna, selalu saja menarik perhatian kaum hawa untuk setidaknya meliriknya sekali lagi, atau bahkan berkali-kali setelah lirikan pertama dirasa masih kurang. Wajah baby face-nya punya daya tarik tersendiri. Ketika tersenyum, ia terlihat sangat manis. Reiga mendekati salah satu karyawati, membuat karyawati tersebut salah tingkah. Ini buat kalian. Reiga memberikan 1 kotak pizza padanya. Karyawati tersebut mengulas senyum sumringah, dibarengi senyum lebar dari 2 temannya. Makasih banyak, Mas. Sering-sering aja kayak gini ya. Pokoknya kita dukung Mas Reiga buat dapetin Bu Bos. Semangat, Mas. Ujar yang lain. Reiga tersenyum lebar. Beneran lo ya, dukung saya. Beres, Mas. Good luck. Balas Devi dengan senyum lebarnya. Bu Bos lagi di atas ya? Iya, lagi bareng Alia, jawab Devi. Reiga segera melangkah ke atas dengan menenteng 1 kotak pizza. Pintu ruangan pribadi Diandra tidak ditutup. Baik Diandra maupun Alia menoleh ke arah pintu setelah derap langkah Reiga mencuri perhatian ibu anak itu. Om Reiga, Alia memekik senang. Hi little princess, how are you? Reiga mengusap rambut Alia. I'm very fine. Om Reiga apa kabar? Mata Alia menyasar pada sekotak pizza yang ditenteng Reiga. Om juga baik. Ini, Om bawakan pizza. Reiga menyodorkan sekotak pizza di hadapan Alia. Pizza itu kurang sehat, Rei, cetus Diandra. But I like pizza. Alia tersenyum cerah melihat pizza yang begitu menggiurkan. Cuci tangan dulu, Alia, tukas Diandra datar. Alia beranjak. Oke, Mam. Alia setengah berlari keluar ruangan dan berjalan menuju wastafel. 2 manik itu bertemu. Sepasang mata berbinar dan menyorotkan kekaguman. Ya, dia selalu mengagumi Diandra dengan penampilan yang selalu sopan dan berkelas. Sepasang mata yang lain menatapnya datar. Jangan terlalu idealis, Di. Sesekali makan junk food nggak akan bikin kesehatan kita menurun. Kan cuma sesekali. Reiga seolah mengerti benar apa yang tengah dipikirkan Diandra. Alia udah cuci tangan. Alia berlari masuk ke dalam. Oke Alia, silakan dimakan pizzanya. Om juga makan ya. Alia mengambil 1 potongan pizza dan menyodorkan tepat di depan mulut Reiga. Reiga menggigitnya dan mengunyahnya. Alia tertawa kecil melihat Reiga yang terlihat lahap mengunyah pizza. Enak banget. Sayangnya ada yang gak doyan pizza. Reiga melirik Diandra sepintas. Diandra membalas tatapan itu dengan ekspresi wajah datar. Ia beralih menatap Alia makan dengan lahap sekali seperti bertahun-tahun tidak makan pizza. Ia memang jarang sekali membeli junk foods. Sebisa mungkin ia membiasakan Alia untuk makan makanan sehat. Kamu gak ingin mencobanya? Kecantikanmu gak akan luntur hanya karena makan pizza. Seloroh Reiga. Diandra tak menanggapi. Ia mengalihkan pandangannya ke sudut lain. Beneran enak banget loh, Di. Lihat saja Alia, dia lahap banget makannya. Ini bukan sembarang pizza. Aku pesan pizza sehat, jadi kamu jangan khawatir. Diandra tak bergeming. Ya sudah kalau tidak tertarik, tukas Reiga sambil mengamati wajah dingin Diandra. Oh ya, sebentar lagi aku mau ke mall, membeli kebutuhan. Alia nanti aku antar pulang karena dia butuh beristirahat. Jadi, ucapan Diandra menggantung di akhir. Jadi apa? Reiga memicingkan matanya. Jadi kamu silakan pulang. Diandra menatap tajam Reiga. Tatapannya menancap tepat di kedua mata Reiga. Wah, aku diusir, seringai Reiga. Bukan diusir, tapi aku akan keluar dari butik. Kamu di sini mau sama siapa? Reiga tersenyum. Kan ada 3 karyawatimu di sini. Aku bisa ngobrol sama mereka, jawab Reiga sekenanya. Diandra menaikkan sebelah sudut bibirnya.
tersenyum sinis. Dasar jelalatan. Rega membulatkan matanya. Jelalatan, kamu mulai cemburu ya? Rega mengedipkan matanya. Cemburu? Ya ampun Rey, aku bukan anak KBK yang dikit-dikit cemburu. Itu semua gak penting. Aku punya prioritas lain yang lebih penting. Diandra menenteng tas milik Alia. Alia, ayo kita pulang. Alia yang masih asik memakan pizza, kembali memasukkan sisa pizza gigitannya ke dalam kotak. Setelah itu, dia beranjak dengan menenteng satu kotak pizza tersebut. Ia ingin menghabiskannya di rumah. Aku antar ya, mobilmu ditinggal saja di sini. Rega belum ingin berpisah dengan Diandra. Dia ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama Diandra. Gak usah, jawab Diandra singkat. Ma, Alia pengen diantar Om Rega. Alia merajuk seraya menarik-narik lengan baju mamanya. Alia, Om Rega masih punya urusan lain. Diandra sedikit membulatkan matanya pada Alia, sebagai isyarat agar Alia tak lagi merengek minta diantar Rega. Om gak punya urusan lain kok. Ayo, Om antar. Rega tersenyum lebar menatap Alia. Hore, pulang bareng Om Rega. Alia memekik girang. Kalau sudah begini, Diandra tak bisa berbuat banyak selain menuruti keinginan Alia. Sepanjang jalan, Rega dan Alia bernyanyi bersama, menyanyikan lagu anak-anak. Diandra baru menyadari, suara Rega cukup enak didengar saat sedang bernyanyi. Sepertinya ia punya bakat di bidang seni suara. Selepas mengantar Alia, Rega kembali mengantar Diandra berbelanja di mall. Sepanjang jalan, Diandra lebih banyak diam. Ia kurang berselera untuk berbincang dengan Rega. Sesekali Rega melirik Diandra yang membisu. Rega tahu, menaklukkan hati Diandra itu tidak mudah. Ia juga bisa merasakan bahwa di hati Diandra mungkin memang belum ada rasa untuknya. Meski mereka tengah berpura-pura menjadi sepasang kekasih, tetap saja Diandra belum sepenuh hati memainkan perannya. Namun Rega tak akan menyerah. Wanita senang diperjuangkan dan ia akan terus berjuang untuk Diandra. Setiba di mall, mereka berbelanja di bagian kebutuhan rumah tangga seperti buah, sayuran, dan bahan-bahan makanan lainnya. Rega menatap Diandra yang begitu serius memilih bahan makanan. Ia tak sekalipun mengajak Rega berbincang. Rega hanya menguntit Diandra kemanapun sambil mendorong troli. Diandra menoleh ke arah sumber suara. Ia kaget melihat Indah dan Vera, teman semasa SMA. Indah, Vera, ya ampun, gak nyangka ketemu kalian di sini. Diandra tersenyum ramah dan bercipika-cipiki dengan keduanya. Kamu udah balik dari Australia ya? Ya ampun, kamu tambah cantik aja Di. Indah tersenyum cerah, tapi saat matanya melirik sosok laki-laki tampan dan cute di belakang troli, senyumnya sedikit menurun. Antara terpana melihat cowok model opa Korea nyasar di mall, tapi di sisi lain statusnya yang sudah menikah memaksanya untuk tak berlama-lama mengagumi sang pria. Kalian juga semakin kece. Gak bareng anak-anak? Tanya Diandra lagi. Anakku lagi bareng kakek neneknya. Mata Indah beralih menelisik cowok cakep di belakang troli. Cowok itu siapa Di? Kenalin atuh. Ledek Vera. Rega mengangguk dan tersenyum tipis pada kedua teman Diandra. Kamu siapa? Temannya Diandra. Vera kepo juga. Dia sudah mendengar kabar perceraian Diandra. Ia menduga cowok cute itu adalah orang yang saat ini dekat dengan Diandra. Masih muda, pikirnya. Sejenak dia pikir dunia tak adil. Sampai saat ini dia masih menjomblo. Diandra sang janda justru begitu cepat dapat jodoh. Saya Rega, pacarnya Diandra. Jawab Rega percaya diri. Seketika wajah Diandra memerah. Bukan tersipu, tapi menahan amarah. Vera dan Indah cukup terperanjat. Pasalnya setahu mereka, Diandra belum lama bercerai, tapi sudah cepat dapat pacar. Mana masih muda dan ganteng pula. Oh alah, jadi cowok ini pacarnya Mbak Di. Tiba-tiba seorang ibu parubaya berjalan mendekat ke arah Diandra. Ia sudah lama memperhatikan gelagat Diandra sejak menyadari keberadaan Diandra di mall. Bersamaan dengannya yang juga tengah berbelanja, dia mendengar obrolan Diandra dan teman-temannya. Di kompleks, gosip kedekatan Diandra dan Rega memang tengah jadi pembicaraan ibu-ibu kompleks karena mereka melihat Rega beberapa kali bertandang ke rumah Diandra. Mereka bilang Diandra begitu cepat dekat dengan pria setelah menjanda. Diandra kaget bukan main bertemu Bu Asri.
seorang ibu yang dikenal sebagai biang gosip di kompleks. Ia yakin dia akan menyebarkan berita ini ke tetangga yang lain. Bu Asri, Diandra memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Pacarnya ganteng ya mbak, masih muda pula. Mbak Dima emang pinter nyari laki-laki. Mantan suami juga ganteng, yang sekarang juga ganteng. Bu Asri tersenyum melirik Rega, senyum sedikit genit. Diandra semakin salah tingkah. Kata-kata Bu Asri terdengar begitu menohok, seakan mengecapnya sebagai perempuan yang hobi mencari laki-laki. Saya permisi dulu ya Bu Asri, Vera dan Indah, mau pulang dulu. Diandra memaksakan diri untuk bersikap ramah, meski dalam hatinya bergemuruh perasaan tak nyaman dan marah karena Rega seenaknya mengaku sebagai pacarnya. Diandra berlalu dengan wajah yang sudah semerah kepiting rebus karena malu. Ia yakin ibu-ibu kompleks yang senang bergosip akan semakin senang membicarakan kejelekannya. Begitu juga dengan Vera dan Indah. Mungkin mereka akan berkoar, menceritakan pada teman-teman yang lain bahwa dirinya sudah memiliki pacar. Hal ini akan menurunkan kredibilitasnya sebagai perempuan yang bisa menjaga diri. Harga dirinya seperti dikuliti habis-habisan dan citra baiknya seakan runtuh seketika. Sepanjang jalan menuju kediaman Diandra, Rega merasa ada yang tak biasa dari raut wajah Diandra yang sedari tadi memasang tampang cemberut. Memang Diandra jarang terlihat sumringah saat bersamanya, seperti ada rasa berat dan tak ikhlas. Rega menepikan mobilnya dan menghentikan laju mobilnya. Rega menatap Diandra tajam. "Kenapa berhenti?" tanya Diandra ketus. "Kenapa dari tadi kamu cemberut? Kamu gak suka jalan sama aku? Kamu marah? Salahku apa, Di?" Diandra menaikkan sebelah sudut bibirnya. Ia tersenyum sinis. "Salahmu apa? Kamu memang gak peka, Ray. Maksud kamu apa coba ngaku sebagai pacarku di depan teman-temanku, dan juga di depan Bu Asri, si biang gosip itu?" Diandra menaikkan intonasi suaranya. Rega terhenyak mendengar Diandra bicara seketus itu. Ia melihat ada bara amarah yang berkilatan seakan ingin menelannya bulat-bulat. "Karena aku memang kekasihmu, kamu juga kekasihku. Masih ingat perjanjian itu kan?" Rega berusaha bersikap tenang, tak terprovokasi oleh kemarahan Diandra. "Bisa tidak, kalau di depan teman dan tetanggaku jangan bersikap seolah kamu ini kekasihku. Kalau di depan Aldebaran, silakan. Dan kepura-puraan ini hanya berlaku untuk kita berdua juga di depan Aldebaran. Bukan lantas mengaku di depan semua orang bahwa kita pacaran." Diandra tak mampu lagi meredam amarah yang sedari tadi berkecamuk di dada. Rega terpaku sejenak. "Apa salahnya mengaku di depan semua orang? Kamu sudah bercerai, bukan sedang berselingkuh." Rega tak kalah tegas. Diandra menghela nafas. Rasa kesal, kecewa, dan amarah itu masih saja menguasai pikirannya. "Kamu gak mikirin apa orang yang pikirkan tentang aku? Diandra si janda gatel, baru aja cerai sudah dapat berondong. Kamu gak mikirin soal ini kan? Bisa saja mereka berpikir aku sudah berselingkuh lebih dulu sebelum bercerai dengan Aldebaran. Dan mana mereka peduli? Secara agama, aku dan Aldebaran sudah bercerai lama, sejak aku masih tinggal di Australia. Mereka taunya aku baru aja cerai. Pikirkan tentang namaku, Ray." Diandra membuang muka. Ia begitu marah, kesal dan sulit mengendalikan deru perasaan emosional yang sudah sangat membakar dan meluap pada akhirnya. "Jadi ini semua karena nama baik. Peduli amat sama pikiran orang, Di. Namanya komentar negatif itu pasti ada, meski yang kita lakukan hal positif sekalipun. Kamu berhak bahagia. Jangan terpancing pada opini orang lain tentangmu. Kalau kamu terus memusingkan komentar orang lain tentangmu, seterusnya kamu gak bisa jadi diri sendiri dan gak bahagia." Tandas Rega sembari menelisik wajah Diandra dengan tatapan awas. "Wajar kan aku tak ingin orang salah paham dan menilaiku buruk. Bisa besar kepala si Aldebaran kalau orang menuduhku mengkhianatinya saat kami masih menikah. Dia bakal menertawakan penderitaanku jika ia mendengar orang-orang memojokkanku karena aku cepat menggait cowok baru setelah lepas darinya." "Oh, jadi Aldebaran juga jadi alasan?" Sela Rega cepat. "Intinya kamu belum bisa move on dari dia." Lanjut Rega lagi. "Aku bukan belum move on dari dia, aku hanya gak mau dia merasa menang." Nada bicara Diandra terdengar lebih keras. Dua mata itu beradu dan masing-masing terdiam dengan pikiran yang tengah bergelut. "Kita putus," tegas Diandra sembari mengambil kantong belanjaannya di jok belakang.
Diandra turun dari mobil dan melangkah cepat meninggalkan Reiga. Dia berharap Reiga mengejarnya, tapi yang ada, Reiga malah terpekur dan bertanya-tanya. Ternyata dalam pacaran pura-pura pun ada yang namanya putus cinta. Diandra menghentikan taksi yang melaju searah dengan langkahnya. Baru saja Reiga hendak menyusul, Diandra sudah masuk ke dalam taksi dan melaju berlalu di hadapannya. Reiga mengepalkan tangannya dan memukulkannya ke jok, kesal dan kecewa. Diandra tercenung, menilai seorang Reiga tak benar-benar mencintainya hanya karena tak mengejarnya. Ia tersenyum getir. Memang yang namanya berondong itu kurang serius dan tak bisa dipercaya.